Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Madani, absen 12 dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan memberi sedikit materi dari short suite PPX, mempelajari tentang PPX. Oke. Pertama, pengertian PPX. PPX atau kepanjangan dari Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari telepon publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke jaringan perusahaan lainnya di area yang lebih luas sehingga dapat tercakup oleh publik. PPX juga memiliki fungsi yang terdiri dari 4 fungsi. Satu, fungsi PPX itu penghubung antara jalur jaringan telepon dengan telepon dengan menggunakan nomor yang dituju. Dua, menyediakan layanan akuntansi untuk kepentingan menjaga sambungan selama menggunakan telepon. Keempat, mematikan sambungan antara koneksi dengan perintah yang sesuai di telepon. Ketiga itu. 4, layanan otomatis panggilan. PPX juga memiliki cara kerja PPX dalam server short suite. Terus sebuah sistem IP PPX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubung ke jalur server klien SIP, baik berupa software. Fungsi IP PBX itu mirip dengan cara kerja proxy server sebuah software, contohnya Softphone mendaftarkan ke IP PBX, dan ketika mengalami panggilan secara otomatis semua sistem itu akan terhubung pada IP PBX. Dan IP PBX memiliki daftar semua ponsel sesuai SIP. Mereka dapat terhubung dengan router jaringan internal dan menggunakan gateway VoIP. Di sini juga ada keuntungan menggunakan IP PBX. Ada 5 keuntungan. 1, jika kantor baru atau gedung baru tidak perlu tarik-tarik kabel. 2, sisi manajemen jadi lebih mudah. 3, kontrol yang lebih baik. 4, scalable. 5, tidak tergantung pada satu jenis vendor saja. Di sini juga ada kekurangan IP PBX. Kekurangannya itu kebanyakan pada bandwidth yang tersedia. Jika LAN mungkin tidak menjadi masalah karena switch sekarang sudah mencapai 100 Mbps atau lebih. Oke, di sini saya akan membeli tipe-tipe PBX. 1, ada PBX analog. 2, ada PBX digital. 3, ada IP PABX atau VoIP PABX. Ada hybrid PABX, dan itu semua adalah tipe-tipe dari IP PABX, IP PBX maksudnya. Di sini juga ada jenis-jenis dari PBX atau Private Branch Exchange. Salah satunya itu ada 1, PMBX atau Private Manual Branch Exchange. Kedua ada PABX, Private Automatic Branch Exchange. Ada EPABX atau Electronic Private Automatic Branch Exchange. Dan ada lagi KTS atau Key Telephone System, PNX atau Packet Network Exchange. Ya, itu adalah apa tadi?
adalah jenis tipe-tipe PAPX. Oke, di sini saya akan memberi jenis-jenis dari PAPX. Satu ada PAPX digital, ada PAPX analog, PAPX hybrid, dan IP PAPX yang sudah dijelaskan pada awal tadi. Oke, di sini juga ada empat kategori dari PAPX. Satu ada hunting group, ada dua PRA atau basic rate access, ketiga ada DID atau direct inward dialing, terus ada PRA atau primary rate access. Di sini juga ada PAPX juga dibedakan menjadi dua macam, antara lain itu PAPX dengan dilengkapi fitur DID dan satunya lagi PAPX tanpa dilengkapi dengan fitur DID. Oke. Jika dilihat dari jumlah saluran induk, induknya sebanyak satu jalur saja. Tipe PAPX dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain seperti berikut. Satu, ada PAPX dengan metode hunting, ada PAPX tanpa metode hunting, terus ada beberapa tipe proses panggilan yang ada di PAPX. Satu, berdasarkan kapasitas port PAPX tipe. Kedua, ada kapasitas ekspansi. Ketiga, ada proses calling, dan keempat, ada fitur blocking. Sekian dari saya, itu mungkin sedikit yang saya tahu tentang materi software PAPX atau software IPPX. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Fauzan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.